Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam bersama Miss Riri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu yuk. Praying rule, up hand, and down head. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Hari ini kita membahas bab 11 mengenai akhlak terpuji. Di dalam bab ini kita membahas 2 poin. Yang pertama, hidup sederhana, dan yang kedua, ikhlas beramal. Hidup sederhana. Yang pertama, kesederhanaan sebagai cermin dari keimanan. Kesederhanaan dalam hidup merupakan ajaran Allah dari keimanan. Yang kedua, makna hidup sederhana dan contohnya. Sederhana artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan dan pertengahan. Orang hidup sederhana berada pada pertengahan di antara pelit dan berlebihan dalam pola konsumsi. Selanjutnya adalah 3 makna hidup. Yang pertama, tidak pelit. Yang kedua, tidak berlebihan. Dan yang ketiga, sikap pertengahan. Yang pertama, tidak pelit, tidak mau membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang benar-benar merupakan keperluannya secara wajar, sehingga seperti orang yang tidak mendapatkan karunia Allah. Pelit dalam membelanjakan harta seperti ini termasuk sikap yang tidak dicintai Allah. Yang kedua, tidak berlebihan. Berlebihan atau israf maksudnya membelanjakan harta atau mengkonsumsi dalam perkara yang diharamkan atau melebihi batas kewajaran yang diperlukannya. Sifat berlebihan itu bisa dalam bentuk membelanjakan harta, membeli sesuatu, membeli makanan dan minuman secara berlebihan. Alangkah baiknya kita membeli secara secukupnya. Jika seseorang membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang haram, meskipun uang tersebut yang dibelanjakan itu sedikit, hal itu termasuk berlebihan. Termasuk berlebihan pula ketika orang membelanjakan hartanya melebihi batas yang benar-benar diperlukan atau mengkonsumsi suatu makanan dan minuman melebihi batas kewajaran. Perbuatan seperti ini termasuk perbuatan setan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ialah sikap pertengahan. Dalam sikap ini, ia hanya membelanjakan harta hanya untuk sesuatu yang benar-benar ia perlukan. Tidak secara berlebihan, tidak membeli barang terlalu jelek, dan juga tidak membeli barang terlalu mewah. Ketika kita mengkonsumsi makanan, juga halnya sama seperti demikian. Kita tidak makan berlebihan sehingga tidak terlalu kenyang. Sebaiknya makan dan minum akan berhenti ketika perutnya sudah terisi sepertiga makanan, dan yang terakhir sepertiganya lagi untuk nafasnya. Selanjutnya kita akan membahas ikhlas dalam beramal, seperti pada kisah seorang raja yang membangun masjid. Suatu hari Raja Polan yang dermawan membangun sebuah masjid. Pada suatu hari ia bermimpi bahwa ada malaikat yang turun dari langit dan menghapus namanya. Lalu digantikannya oleh seorang perempuan yang tidak dikenal. Lalu ia menanyakan kepada seorang pejabat untuk memastikan bahwa namanya ada masih tertulis atau sudah dihapus di dalam prasasti masjid. Namun anehnya ia memimpikannya ini sebanyak 3 kali. Karena penasaran, seorang raja tersebut memanggil seorang nenek ke dalam istana. Nenek tua tersebut terlihat renta dan miskin. Ia juga jujur tidak menyumbang apapun dalam pembangunan masjid. Seorang nenek tersebut hanya pernah mengaku pernah memberikan air kepada keledai yang sedang kehausan. Lalu ia berjalan ke arah masjid yang sedang dibangun. Ia mengambil minum di atas genangan tersebut, tetapi terhalang oleh seekor keledai. Lalu nenek itu menurunkan tambang, sehingga keledai itu bisa minum dengan sepuasnya. Mendengar penjelasan nenek tua, raja tertunduk dan sadar bahwa Allah menerima amal si nenek karena dilakukannya dengan ikhlas. Sedangkan ia membangun masjid agar bisa dikenang sebagai raja yang soleh.
Akhirnya raja memerintahkan agar namanya dihapus dari prasasti masjid tersebut. Selanjutnya ialah niat dan ikhlas beramal. Ikhlas beramal dimulai sejak seseorang berniat. Seseorang berniat untuk memulai suatu amal perbuatan. Jika niatnya karena Allah, amal tersebut ikhlas karena Allah. Akan tetapi niatnya itu jika dikotori dengan keinginan-keinginan tertentu, seperti halnya ingin mendapatkan hal yang ada di duniawi, contohnya ia hanya ingin mendapatkan pujian-pujian dari orang sekitar selain Allah, amal tersebut tidak dapat disebut dengan ikhlas. Selanjutnya ialah contoh ikhlas beramal. Contoh ikhlas beramal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah melaksanakan amal soleh semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang lain yang memujinya, pujian itu tidak membuatnya bangga dengan amalannya, dan ketika tidak ada yang memujinya, tidak membuat semangatnya kendur. Selanjutnya ialah berusaha untuk menyembunyikan amal soleh yang dilakukan dan tidak sengaja memamerkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, tetap semangat beramal soleh baik ketika terlihat oleh orang lain maupun ketika dalam keadaan menyendiri. Sekian pembelajaran untuk hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi hari ini dapat dimengerti dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.